Apakah kamu benar-benar berpikir, yang dimainkan ular hijau adalah buntutnya? Di danau, ular hijau sedang bermain dengan ekor ular. Ekor ular hijau berwarna hijau, tapi yang ada di tangannya berwarna hitam. Fahai sebenarnya adalah dewa ular. Jadi itu adalah ekor Fahai. Dia berpura-pura tenang dan menutup matanya. Tapi karena air danau yang bergelembung, isi hatinya ketahuan. Ular hijau bergegas untuk mendengarkan detak jantungnya. Kamu kenapa? Kenapa jantungmu berdebar kencang? Kamu telah kalah dariku. Aku tak akan kalah darimu. Fahai sangat marah. Lagi pula, dia tidak bisa memotong pikiran di dalam hatinya. Dia hanya bisa menatap. Ular hijau pergi dengan bangga. Setelah kembali ke rumah, dia dengan bersemangat memberitahu kakaknya. Dia mengalahkan bisku yang kuat itu. Melihat kakaknya tak bereaksi apapun, ular hijau sangat tidak puas. Dia menahan Susian, merayunya. Lalu mereka berdua tidur bersama. Ini semua dilihat oleh ular putih. Dua orang mengarahkan pisau ke arah satu sama lain. Tapi ular hijau bukanlah lawan yang sepadan dengan kakaknya. Dia menundukkan kepalanya, mengaku salah. Ular putih menyuruhnya segera pergi. Sekarang dia hamil anak Susian. Dari siluman akan berevolusi menjadi manusia. Jadi mereka tak lagi sama. Ular hijau berlari kembali ke hutan bambu dengan marah. Fahai menemu Susian, hendak ingin mencukur rambut dan melakukan kebiri kepada Susian. Ular putih datang ke kuil Leiyin sendirian, memohon kepada Fahai untuk melepaskan Susian. Ular hijau juga datang untuk membantu. Namun, Fahai bersikeras bahwa siluman tak dapat hidup bersama manusia. Tak ada cara lain, dua bersaudara itu bersatu, memicu gelombang besar. Beraninya kalian siluman, datang ke sini membuat keributan. Dawei Tianlong, mantra hukum agung, Buddha Prajna, Prajna Bamabang. Hanya terlihat Fahai terbang, terlihat dia melilitkan kuil Jinsan. Lalu dia melemparkan jubahnya, hendak menghabisi dua siluman itu. Dua bersaudara itu bersatu mengalahkan musuh. Namun karena ular putih sudah hamil, kesulitan mengendalikan tenaganya, dia diserang jatuh oleh Fahai. Banjir juga kehilangan kendali, menghantam orang-orang yang tak bersalah. Di dalam kekacauan, ular putih melahirkan seorang putra. Fahai terkejut. Mustahil bagi siluman untuk memiliki anak dengan manusia. Dia tak bisa percaya. Ular hijau mengambil kesempatan ini untuk masuk ke kuil Jinsan. Melihat Susian sudah mencukur rambutnya, ular hijau meneteskan air mata untuk pertama kalinya. Kakaknya bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk Susian. Selalu setia akan hubungan mereka. Tapi Susian serakah dan dengan mudah meninggalkannya. Pada saat ini, ada banjir di luar kuil. Ular putih dengan susah payah mengangkat anaknya yang baru lahir. Fahai tidak tega, membacakan mantra untuk membantunya menghentikan banjir. Tak disangka, banjir berbalik menyerang kuil Jinsan. Fahai dengan kekuatannya, hanya bisa menyelamatkan anak itu. Ular putih selamanya dikuburkan bawah pagoda Lei Feng. Ular hijau melarikan diri dari kuil bersama Susian. Tapi tak bisa lagi melihat kakaknya. Kamu harusnya bersama kakak. Di bawah kemarahannya, dia menikam Susian dengan pedang. Fahai melihat ular hijau melakukan pembunuhan, hendak menghabisinya. Tapi saat melihat ke bawah, terlihat mayat parwa biksu yang tenggelam ada di mana-mana. Ternyata dia juga bersalah. Ular hijau hanya bisa menghela nafas. Kamu bilang, di dunia ada cinta. Tapi apa itu cinta? Sangat lucu. Bahkan kalian sendiri tak tahu. Ketika kamu tahu, mungkin aku akan datang lagi. Ular hijau melompat ke air setelah mengatakan itu. Fahai ditinggalkan sendirian di tengah banjir, sambil menggendong anak ular putih dan Susian. Tak tahu harus pergi kemana. Ular hijau adalah karya legendaris dari sutradara Sui Hak. Seluruh film telah menekankan perbedaan antara siluman dan manusia. Fahai sebagai hakim, suka melabeli siluman yang baik dan jahat. Tapi siluman juga melakukan perbuatan baik. Ada manusia yang berbuat buruk. Dia menjadi orang yang berpendirian teguh, fokus pada keadilan untuk kebaikan. Namun, dia juga berulang kali melanggar sila. Dunia tidak bisa lepas dari cinta. Yang lucu adalah, orang bisa dengan kejam meninggalkan cinta. Sebaliknya, siluman akan selalu bertahan demi cinta. Manusia tak sebaik siluman. Siluman malah seperti manusia.